Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah alhamdulillahi gawi sultanu alwatihi burhanu almabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanu taswikan li sami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihada nuril mubin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala habibika wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin. Pelit amat sih. Sholawat bayar apa enggak? Makanya kalau ada kata-kata Muhammad, kita wajib sholawat hukumnya sunnah apa wajib? Hukumnya wajib. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kalau jawab salam mah kudu kompak, betul? Kudu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Faqir hormati, yang Al-Faqir muliakan, kepada para habaib, para ustadzah, para asatidah, amilil ulama, dan juga para hadirin yang hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah tambahkan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususan kepada murabbi Rufi arwahana wa jazazana al habibil mahbub al habib Abdul Qadir bin Hasan Nasagamatan Allah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan istrinya. Amin. Allah tambahkan pahalanya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak. Nyaut apa? Lu bapak bukan sih? Bukan. Bu. Cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Rasulullah? Pak, Bu, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad. Sama kita semua. Rasulullah SAW rindu dengan kita semua. Dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pernah suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Para sahabat bertanya, adakah itu kami ya Rasulullah? Lah, bukan. Kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabatku. Lalu siapakah mereka yang kau sebut dengan saudara ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tidak duduk bersamaku, namun mereka tetap mencintai diriku, melebihi cinta mereka kepada saudaranya, melebihi cinta mereka kepada orang tuanya, melebihi cinta mereka kepada anak-anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah itu kita? Ngaca. Hei, ngaca. Adakah kita yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai saudaranya? Sudahkah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar wa Maulana Muhammad? Rasulullah SAW rindu sama kita, kangen. Cuman kita nyembah lelo, betul gak? Berapa kali kita sehari salawat? Ada yang 100 kurang, ada yang 1000. Ada yang 10.000. Wih, ada, keren bener. Ada yang cuma 17 kali sholat doang. 17 kali juga nggak semuanya, kurangin lagi.
Betul nggak? Jadi kita mesti berkaca siapa kita, siapa nanti yang di yaumul kiamah bakalan menolong kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu di padang mahsyar, seorang anak ketemu dengan bapaknya lari kabur. Saudara ketemu dengan saudaranya kabur. Kenapa kabur? Takut dimintai pertanggungjawaban. Seorang anak ketemu dengan ayahnya, bapaknya kabur. Takut dituntut oleh anaknya karena tidak mendidik anaknya dengan cara Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perkara mendidik anak. Camkan 3 perkara untuk anak-anak kalian. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada Nabi Muhammad. Yang tadi dibacakan kisah hidupnya, yang tadi kita dengerin maulid Nabi Muhammad. Izin ke depan. Awas jatuh. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta mabuk kepayang, benar-benar cinta. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, cinta gak sama Allah? Maka ikutlah fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau udah dicintai oleh Allah, maka semuanya mudah, gampang. Mau ibadah nggak susah. Apapun kita lakukan mudah. Pak, Ya. ngantuk apa lapar, Pak? Hah? Lapar? Sama. Jangankan kita yang rindu kepada Rasulullah SAW. Kita itu sholawat itu bukan buat Rasulullah. Rasulullah nggak perlu sholawat, tapi kita yang perlu, betul? Takbir! 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 Kita yang perlu dengan sholawat, karena kita mendapatkan daripada rahmat Allah, yang malaikat yang punya jari yang mampu menghitung tetesan hujan ke alam bumi nggak mampu menghitung rahmat Allah yang turun, yang apabila kita berselawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Begitu dahsyatnya rahmat Allah yang turun kepada seseorang yang satu kali berselawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering-sering sholawat, betul? Sholawat mau nggak? Mau nggak kita sholawat bareng-bareng? Mau kita sholawat bareng-bareng? Salatullah, salamullah Ala Rasulillah, salatullah, salamullah. Mana nggak kedengeran suaranya? Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Ya Sayyid Habibillah. Salatullah على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بحمد الفتح يا الله.
صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات إلهي سالم الأمة من الآفات والنكبات ومن حديث ومن ضغط لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Dikisahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Ketika sedang sholat, Rasulullah SAW beserta sahabat mendengar rintihan orang yang sedang menangis. Mendengar rintihan orang sedang menangis. Sahabat cari, nggak ketemu. Siapa ini yang merintih? Dicari-cari ke masjid, ke depan, ke belakang, ke samping, nggak ada orang. Sahabat bingung, siapa ini yang merintih? Selesai sholat, sahabat kelilingan cari, nggak ketemu. Lalu Rasulullah SAW keluar masjid. Rasulullah SAW nyamperin pohon korma. Nyamperin apa? Pohon korma. Lalu Rasulullah SAW berbicara dengan pohon korma tersebut. Setelah Rasulullah SAW berbicara dengan pohon korma tersebut, langsung sunyi senyap, tidak terdengar lagi rintihan. Lalu sahabat bertanya, apa sebab? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa sebab pohon korma itu merintih, menangis? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pohon korma itu rindu denganku, kangen denganku, karena dulu itu pohon korma pernah aku jadikan sandaran ketika kita dulu awal-awal Islam. Awal-awal Islam Rasulullah SAW suka nyender ngajar kepada sahabat di pohon korma tersebut. Ketika sudah dibangun Masjid Nabawi, para sahabat membuatkan mihrab untuk Rasulullah SAW. Enggak lagi nyender di pohon korma. Oleh sebab itu pohon korma benda mati. Kira-kira pohon hidup apa mati? Pohon hidup, tapi benda mah nggak punya nyawa. Rindu kepada Rasulullah SAW, berhenti nangisnya oleh sebab Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan kujadikan mihrabku di dalam surga nanti. Benda mati rindu sama Rasul. Bagaimana dengan kita yang setiap hari didoain sama Rasul? Nggak usah didoain. Tiap Rasul sholat kita didoain umatnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika nyawa ingin dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipikirin bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi umat baginda Nabi besar wa Maulana Muhammad. Takbir, takbir. Kita yang dipikirin. Wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, bagaimana tentang umatku. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nyawanya ada di tenggorokan, ketika ingin dicabut nyawanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat maut, ummati. Siapa yang dipikirin sama Rasul? Woi. Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, kita semua ini yang dipikirin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan membuat kita rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat mengambil manfaat, wabil khusus daripada Al-Habib Usman bin Hamid Al-Habsyi, sepupu saya. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan front persaudaraan Islam di Purwakarta ini maju. Amin ya rabbal. Jangan gundah, jangan sedih. Kita nanti ada Nabi Muhammad yang akan membela kita. Tapi jangan sembarangan. Kenapa? Mau mati su'ul khotimah apa mau mati husnul khotimah? Bu, kalau kita ada hidup di zaman Nabi Musa, mau ikut Nabi Musa apa mau ikut Fir'aun? Yang punya teknologi Fir'aun, yang punya duit Fir'aun, yang punya bahan makanan Nabi Musa siapa? Pengembala kambing. Udah gitu cadel pula lagi. Karena waktu kecil makan bara api. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita jadi pengikut Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga kita di zaman sekarang. Ada nggak penerus Nabi Musa? Ada. Yaitu Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Husain. Mau ikut Nabi Musa apa mau ikut Fir'aun? Mau ikut Habib Rizik apa mau ikut Fir'aun kecil? Mau ikut Habib Rizik apa Fir'aun kecil? Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir! 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 Mari kita dukung, kita sokong perjuangan para habaib, perjuangan para ustadz, perjuangan para kiai demi menegakkan syariat Islam, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal muafatin minal fitani walakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.